Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan dimulai dari orang yang tidak mengenal Tuhan dulu. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka heran melihat orang Kristen yang hanya ke gereja hari Minggu saja. Dan kemudian mereka melihat orang Kristen itu di gereja hanya nyanyi-nyanyi saja. Mereka tidak tahu bahwa setiap pagi begitu kita bangun sudah berdoa, sudah baca firman Tuhan, sudah beribadah. Setiap hari orang Kristen itu sebenarnya sudah beribadah. Tapi karena mereka enggak kenal Tuhan, kita maklumi saja. Tetapi ada sekelompok orang Kristen yang sudah ke gereja. Mereka heran lagi melihat ada orang Kristen di gereja yang nyanyi tepuk tangan. Sebab apa? Di gerejanya dia nyanyi dan tepuk tangan. Kemudian timbul pertanyaan, salahkah mereka menyanyi dengan tidak bertepuk tangan? Tidak. Sebab mereka juga pegang firman Tuhan. Di Mazmur 66 ayat 16 sampai 17 dikatakan, "Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku. Kepada Tuhan aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Jadi mereka pegang ayat firman Tuhan ini. Kalau mereka pegang firman Tuhan, kita tidak bisa salahkan dia. Sebab yang mereka pegang juga adalah firman Tuhan. Tetapi ada orang Kristen yang sudah mulai dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang banyak. Sehingga dia bisa masuk gereja yang bertepuk tangan. Mereka melihat lebih sukacita. Salahkah itu? Tidak. Sebab mereka juga pegang firman Tuhan di Mazmur 47 ayat yang kedua. "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai." Jadi mereka juga pegang firman Tuhan. Tetapi ingat, perhatikan, kita yang sudah mulai dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang banyak, nanti kita akan melihat lagi ada sekelompok anak Tuhan yang menyanyi memuji Tuhan sambil menari. Ketika kita melihat itu, jangan kita terheran-heran. Dan kalau kita tidak mengerti, jangan terlalu cepat menolaknya. Sebab apa? Ada banyak rahasia firman Tuhan ini yang tidak ditulis di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita misalnya menolak padahal itu dari Tuhan, bagaimana Tuhan mau memakai kita lebih lagi? Sebab apa? Kita tidak percaya. Kalau kita sudah tidak percaya, bagaimana Tuhan mau memakai lebih lagi? Tetapi kalau kita mau belajar, mau lebih bijak, ketika kita melihat sesuatu yang baru kita tidak mengerti, kita langsung baca firman Tuhan yang banyak, belajar firman Tuhan yang banyak. Nanti saudara akan melihat di Mazmur pasal 150 ayat keempat, firman Tuhan berkata, "Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruli." Jadi ternyata ada juga sekelompok anak Tuhan itu yang menyanyi, memuji Tuhan sambil menari. Mereka semuanya
sama-sama pegang firman Tuhan. Tapi nanti kita akan bisa membedakannya. Kalau tarian itu datangnya dari Tuhan, bukan yang dibuat-buat, kita-kita yang melihatnya akan kagum, terheran-heran, sebab tariannya itu mendatangkan hadirat Tuhan dan indah sekali. Begitu juga dalam bahasa roh. Kalau kita peka mendengarkan suara Tuhan, kita nanti akan bisa membedakan bahasa roh yang dari Tuhan dengan bahasa roh yang dibuat-buat. Bahasa roh yang dari Tuhan itu bisa mengundang hadirat Tuhan datang dengan luar biasa. Dan orang yang di samping kita juga, ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, mereka juga bisa ikut nangis. Sebab mereka merasakan hadirat Tuhan itu. Tetapi sebaliknya coba perhatikan. Kalau bahasa rohnya itu yang dibuat-buat, biasanya telinga kita dengarnya sakit. Jadi nanti kita semakin dibukakan Tuhan, rahasia firman Tuhan yang banyak, nanti kita akan mengerti. Seringkali perselisihan perdebatan ini muncul kan. Kita mengerti firman Tuhan yang banyak, sementara lawan bicara kita baru dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang sedikit. Berdebat kita, berselisih paham kita. Kita gak sabar menunggunya sampai dia dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang banyak. Nanti kalau dia sudah dibukakan Tuhan rahasia firman Tuhan yang banyak, nanti kita ngomong, dia pasti nyambung. Saya mau akhiri firman Tuhan ini dengan satu kesaksian. Ketika saya diizinkan Tuhan buka gereja di Jakarta, saya mengingat kurang lebih di tahun 2001 atau 2002, keponakan saya membawa temannya datang ke gereja. Ketika di pertengahan khotbah, itu orang nangis, enggak berhenti-henti dia nangis sampai selesai ibadah. Selesai ibadah, amin, dia datang mendekatin saya dan dia bertanya, "Pak, alamatnya di mana? Bolehkah saya datang ke rumah Bapak untuk konseling?" Saya bilang bisa, saya kasih alamat. Kemudian besoknya dia datang, serius dia datang. Ketika dia datang, dia curhat. Ternyata backgroundnya dia bukan orang Kristen. Dia backgroundnya orang yang tidak percaya Yesus. Nah, setelah share, kemudian kita berdoa. Ketika kita berdoa, tadinya dia duduk, kemudian dia menangis, kemudian dia tertawa. Kemudian dia bangkit berdiri. Dia menari. Waktu saya melihat dia menari, saya ikut hanyut dalam hadirat Tuhan. Sebab apa? Tariannya itu mengundang kehadiran Tuhan yang luar biasa. Setelah selesai, amin, saya bertanya kepada dia, "Apa yang kamu alami?" Dia langsung bercerita, "Saya melihat Tuhan Yesus tubuhnya itu besar sekali. Dan orangnya itu ganteng sekali. Tidak ada manusia yang ganteng sesempurna Tuhan Yesus. Wajahnya dan tatapan wajahnya penuh sinar. Dan kita melihatnya sampai silau."
Kemudian aku menyanyi memuji Tuhan, kata dia. Padahal pujiannya itu yang dia naikkan itu saya nggak pernah nyanyikan di gereja. Saudara tahu, orang yang nggak percaya Yesus tadinya bisa menaikkan satu pujian yang dipimpin Roh Kudus, nggak tahu siapa penciptanya. Tapi saya tahu itu Roh Kudus yang pimpin dia menaikkan satu pujian beserta dengan tarian itu, dan itu luar biasa. Jangan lupa like, subscribe, tekan sekarang juga ya, tombol merah.